warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Via Diah Ayu Putri dengan NIM 2302104020095. Dan ini rekan saya Nabila Marta Triutami dengan NIM 230210402131. Saya Wilda Iftriani dengan NIM 2302104020084. Dan saya, Kikan Gunawan dengan NIM 2302104021127 dari kelompok 1 mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C Angkatan 23. Pengertian model pembelajaran. Menurut Suprijono menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Sedangkan menurut Jumadi menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran dapat memudahkan proses belajar dan hasil belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Model pembelajaran dapat membantu siswa untuk tetap aktif terlibat dalam aktivitas kelas. Model pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran dengan mudah, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang lebih baik. tahu nggak bahwa sebenarnya istilah strategi itu dulunya hanya digunakan dalam bidang militer. Pada saat itu, strategi berarti sebagai cara untuk mencapai kemenangan pada sebuah peperangan. Namun, seiring berkembangnya waktu, istilah strategi juga digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pada bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, istilah strategi pembelajaran berarti sebagai cara yang digunakan oleh siswa maupun guru untuk mempelajari materi maupun menyampaikan materi dengan tujuan mencapai kompetensi pembelajaran maupun kompetensi kelulusan. Strategi pembelajaran ini berkaitan erat dengan sifat, lingkup, dan juga urutan kegiatan pembelajaran yang bisa memberikan pengalaman bagi peserta didik. Nah, untuk ruang lingkup dari strategi pembelajaran ini meliputi metode dan juga teknik pembelajaran. Misalnya, teknik membaca, mengulang, dan menerapkan informasi. Untuk menerapkan strategi pembelajaran secara efektif, guru bisa memperhatikan tips berikut ini. Yang pertama, libatkan siswa selama proses pembelajaran. Yang kedua, gunakan metode yang bervariatif sehingga siswa tidak merasa bosan. Kemudian yang ketiga, manfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Nah, yang keempat adalah motivasi. Berikan motivasi kepada siswa sehingga mereka semakin giat untuk belajar. Materi selanjutnya adalah pendekatan belajar. Pendekatan belajar dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan belajar adalah strategi yang digunakan guru untuk membantu siswa dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Pendekatan belajar mencakup berbagai metode dan teknik yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan retensi informasi yang lebih baik. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, guru dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan memotivasi siswa. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu pendekatan yang menempatkan siswa sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran di Indonesia pada kurikulum-kurikulum terdahulu. Ciri utama pendekatan ini adalah pengelolaan pembelajaran ditentukan oleh guru sepenuhnya. Siswa melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk guru sehingga siswa cenderung pasif di dalam kelas. Contoh dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru, yang pertama ada pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan pembelajaran di mana guru berinisiatif sendiri untuk mengembangkan pembelajaran dengan cara menghubungkan dengan lingkungan sehari-hari siswa.
sehingga pendekatan ini masuk ke dalam pendekatan yang berpusat pada guru. Contoh yang kedua ada pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL. Pendekatan CTL merupakan suatu konsepsi yang membantu guru mengaitkan isi mata pelajaran peserta didik dengan situasi dunia nyata dan memotivasi peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka. Yang selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek atau yang menempatkan guru sebagai objek di dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini sudah diterapkan sejak kurikulum 2013 dan berlanjut hingga sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Pada pendekatan pembelajaran ini, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam kegiatan belajar. Pendekatan pembelajaran ini juga memberikan siswa kesempatan yang luas untuk melakukan aktivitas dan mengembangkan potensi diri yang sesuai dengan keinginannya. Sementara itu, guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah. Contoh dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa yaitu yang pertama ada pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan aktivitas pembelajaran yang disiapkan agar siswa dapat dengan aktif membangun keterampilan dan pengetahuan melalui kegiatan pengamatan, bertanya, bernalar, dan mengumpulkan data, meneliti, dan menyimpulkan. Sehingga pendekatan saintifik ini masuk ke dalam pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Contoh yang kedua ada pendekatan konstruktivistik. Pendekatan pembelajaran konstruktivistik merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya peserta didik membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini menuntut keterlibatan peserta didik secara penuh dan aktif belajar. Keterampilan peserta didik dikembangkan dalam kegiatan belajar yang relevan. Baik, selanjutnya adalah metode pembelajaran. Nah, dalam setiap kegiatan pembelajaran itu selalu berhubungan dengan metode pembelajaran. Lalu, apa sih metode pembelajaran itu? Jadi, menurut Sabri tahun 2014, halaman 49, metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh para guru saat menyajikan bahan pelajaran baik secara individual maupun secara kelompok. Selain itu, metode pembelajaran juga dikatakan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun dapat tercapai secara maksimal. Metode pembelajaran dapat dikatakan sebagai cara yang direncanakan dan digunakan guru untuk menyajikan materi pembelajaran dengan langkah-langkah sistematis dan logis agar tercapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dengan begitu, metode pembelajaran dapat dipahami dengan mudah sebagai langkah-langkah mengajar. Sebagai langkah-langkah yang telah direncanakan dan digunakan untuk terlaksana pembelajaran, metode pembelajaran memegang peranan penting. Dikatakan penting karena metode pembelajaran dapat mewarnai langkah kegiatan pembelajaran yang telah disusun. Nah, macam-macam metode pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara lain yaitu yang pertama metode demonstrasi, kedua metode simulasi, ketiga metode sugestopedia. Yang pertama, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada pencapaian keterampilan performansi siswa. Jamara dan Zain tahun 2013 halaman 90 mengatakan bahwa metode demonstrasi adalah metode yang cara penyajian pembelajaran dengan memeragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau mempertunjukkan kepada siswa benda-benda tertentu secara sebenarnya maupun secara tiruan dengan disertai dengan penjelasan lisan. Yang kedua, metode simulasi. Metode simulasi merupakan metode mengajar yang menyajikan pengalaman belajar kepada siswa melalui situasi tiruan untuk memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu.
Nah, metode ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu sosiodrama, psikodrama, dan role playing. Selanjutnya metode Sugestopedia. Nah, metode Sugestopedia ini dicirikan oleh pemberian sugesti kepada siswa. Sugesti ini dapat meliputi pemberian cahaya yang lembut, musik yang sanyup-sanyup, dekorasi ruangan yang ceria, tempat duduk yang menyenangkan, dan teknik-teknik dramatik yang digunakan oleh guru dalam penyajian pembelajaran bahasa Indonesia agar siswa dalam pembelajaran ini dapat belajar dengan nyaman dan tidak merasa takut dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. Ayo semua duduk, manis sikapnya berdoa. Gimana mereka? Iya, berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Siapa yang hari ini tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah semua sehat, bisa masuk sekolah dengan baik. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama lagu nasional Hari Indonesia. Jadi kita, oke? Harga Pancasila. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum membuang sampah kita, nanti kita juga akan belajar lagi, tapi dinamikanya pun dinamika itu apa? Nanti bekerja terus kamu juga sudah belajar tentang bangun datar. Nanti kita akan belajar tentang luasnya bangun datar. Temanya apa? Tema 4, hidup bersih dan sehat. Tema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Maka tujuannya apa? Udah membaca, nanti nek belajar kamu tahu lingkungannya yang seperti apa. Nek sudah tahu kamu bisa menikmati. Wah, makanya nek tidak sehat caranya berarti apa? Harus sehat, lingkungan harus sehat, harus bersih. Oke, makanya belajarnya kita belajar di kelompok, belajar ada Nah, pada suatu hari di sebuah hutan ada si sapi yang sedang menangis. Kenapa ya si sapi kok menangis? Lalu datanglah si kodok, temannya sapi. Si kodok, sapi, kenapa kamu menangis? Teman-temanku semua sakit perut. Kenapa sakit perut? Kemarin kami cari makan di dalam rumput, tapi perhatikan. Siapa yang makan sama sembarangan? Sepertinya kemarin aku melihat. Nopo ya sing dilihat ya. Boleh buatan. Setelah makan langsung dibuang, tidak dibuang ke tempat sampah. Paham buatan? Buatan mana kita harus buang sampah itu harus gimana? Sampai lalu si sapi dan si kodok memberitahu akan meminta teman-temannya tidak membuang sampah sembarangan. Mau dengan lagu ya. Lagu jangan membuang sampah. Tapi tiga, jangan membuang sampah di mana-mana. Terima kasih kalian sudah membantu kami. Semoga manusia tidak buang sampah lagi sembarangan ya. Iya, semua sudah hafal lagu jangan membuang sampah. Lintang, gila? Tandanya seperti toet. Tentang ini namanya tanda dinamika untuk dinyanyikan lagu akun banter. Kita bagaimana kalau kita pakai nyanyi
Balita, saya pagi ya akan bergerak sebagai murid-murid nanti ikuti yang guru sampaikan deh. Nanti saya guru, nanti kamu mainkan perannya, yang kita kamu lakunya bukan buat bermain sendiri deh. Kita bermain sendiri deh. Tugasnya adalah melihat teman-teman kita itu menanggapi mana. Oh itu sudah bagus. Masuk. Lalu bu guru menanyakan kepada murid-murid. Ibu guru tanyakan dulu. Anak-anak siapa yang tidak masuk hari ini? Mas Kevin. Oh Mas Kevin. Kenapa? Tanya dulu. Masuk angin. Oh masuk angin. Nanti kalau setelah menjemput ya. Ya. Nanti ketemu di rumah aku ya. Ya. Dadah. Ya. Ayo berangkat. Ayo berangkat. 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 Bakila. Semua. Oh ya ada apa-apa masih lemas berarti harus pergi semuanya. Oh kamu apa? Oh aku masih lo berarti nanti lain seperti ya. Menopang teman-teman bisa mendengarkan dan lainnya sholat kah? Atau siapa yang mau ikut bang? Buka ya. Ya tadi udah deh. Yang lihat pun datang ke rumah Mas Kevin. Kan melihat. Abi mau lihat apa? Banyak sampah. Tidak sedap. Lingkungannya kotor. Menurut kamunya Mas Kevin. Kotor. Banyak apa? Sampah. Pembuang sampah sudah. Yo, bareng-bareng. Nomor 1 bisa ditulis yang ini. Nah, nomor 1 sudah. Ada guru ya. Guru langsung ada ya. Nomor 3 sudah selesai? Ya. Nomor 2? Ya. Nomor 1? Ya. Semuanya? Ya. Terangkan oleh pemandu. Ya. Kamu menemukan kata-kata tentang lingkungan yang kotor. Kata-kata apa saja ya yang kamu temui tentang lingkungan yang
Berdasarkan video tersebut, model pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah model pembelajaran kuantum, di mana model pembelajaran ini adalah suatu pendekatan pembelajaran inovatif yang berfokus pada pengembangan siswa. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kreativitas dan komunikasi efektif, serta dapat berkolaborasi. Penggunaan model pembelajaran kuantum juga dapat meningkatkan efisiensi waktu pembelajaran, mengembangkan pembelajaran interaktif dan kontekstual, serta meningkatkan pembelajaran berbasis proyek. Sehingga dengan menggunakan model pembelajaran kuantum ini, diharapkan siswa akan lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah testimoni terhadap penerapan model pembelajaran di kelas. Model pembelajaran yang direncanakan dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran, diantaranya sebagai berikut. Model pembelajaran dapat memudahkan proses belajar dan hasil belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Model pembelajaran dapat membantu siswa untuk dapat tetap aktif terlibat dalam aktivitas kelas. Model pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami pelajaran dengan mudah, sehingga dapat mencapai hasil belajar lebih baik. Saya ingin memberikan sebuah tanggapan terhadap video sebelumnya yang berkaitan dengan role player atau bermain peran dalam pembelajaran. Nah, bermain peran ini merupakan salah satu cara yang bisa digunakan oleh guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selain membuat pembelajaran lebih menyenangkan, bermain peran itu ternyata juga bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Misalnya, pada bermain peran, siswa akan diajak untuk melakukan kegiatan mengulang, kemudian membaca dan menyampaikan kembali informasi sesuai karakternya masing-masing. Nah, bermain peran ini juga bisa meningkatkan kepercayaan diri anak-anak maupun peserta didik karena mereka bebas berekspresi sesuai karakter masing-masing. Berdasarkan cuplikan video tadi, model yang digunakan adalah model pembelajaran inquiry learning, di mana pembelajaran didesain dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan saat proses belajar mengajar berlangsung. Dan metode pembelajaran yang digunakan tadi adalah metode pembelajaran role playing. Metode tersebut diterapkan di dalam proses belajar di kelas, berguna untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Tidak hanya itu, metode pembelajaran yang interaktif memungkinkan siswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi melalui percakapan dua arah antara guru dan siswa maupun siswa dengan siswa. Selain itu, metode pembelajaran yang kolaboratif juga akan meningkatkan kemampuan kerjasama tim antar siswa. Setiap metode pembelajaran memiliki keunggulannya masing-masing. Maka diharapkan sebaiknya dalam memilih metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan, dan juga minat siswa.